Bayi ambar nenekku. Ini kejadian nyata yang saya alami saat saya berumur 7 tahun. Saat itu, saya, kakak, dan adik juga orang tua masih tinggal di rumah nenek, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Nenek saya seorang pemegang teguh adat Kejawen. Setiap malam Jumat selalu ada sesaji bunga, kopi, uang, dan lain-lain yang nenek saya letakkan di atas buffet. Entah kenapa, sesaji itu selalu ditaruh di atas buffet, dan tidak jauh dari sesaji ada kotak yang dilarang disentuh atau dibuka. Maklum, saat itu saya belum paham apapun. Saat nenek saya tidur, kotak itu saya buka. Di dalam kotak terdapat baju anak wanita berwarna putih, kain putih yang kotor, dan ada seperti tulang-tulang yang berserakan. Nenekku mempunyai warung nasi di daerah dekat bundaran HI. Setiap hari, nenek dan kakak, juga ibu, aku bangun sebelum subuh dan berangkat menuju warung tempat nenek berjualan sebelum pukul 6 pagi. Saat itu, kebetulan aku bangun telat dan kesiangan. Seluruh pintu rumah dikunci. Kunci pun dibawa nenek. Seperti biasa, kalau sudah begini, yang bisa aku lakukan hanyalah menonton TV. Dan di saat saya sedang menonton TV, tiba-tiba dari lantai atas, kebetulan tangga menuju lantai atas rumah nenek dekat dapur, bersebelahan dengan ruang TV. Dari ujung ekor mata, aku melihat seperti ada perempuan masih muda, sekitar umur 12 hingga 15 tahun, dengan gaun putih, berdiri di ujung tangga dan memperhatikan aku sambil tersenyum. Saat aku coba menoleh, perempuan itu dengan cepat melesat naik dan hilang. Karena masih anak-anak, saya tidak peduli. Saya kembali fokus menonton TV lagi. Lalu, perempuan itu turun lagi dan berdiri di ujung tangga sambil tersenyum kembali. Saat aku menoleh, dia kembali melesat ke lantai atas rumah. Karena penasaran, saya pun naik ke lantai 2 rumah nenek. Tidak ada siapapun. Semua pintu menuju balkon juga terkunci. Akhirnya, saya pun turun kembali menuju ruang TV. Tanpa terasa, saya menonton TV saya tertidur dan tiba-tiba nenek membangunkan saya. Memang kalau pukul 1 siang, nenek selalu pulang. Akhirnya, aku ceritakan apa yang aku alami. Nenek bertanya seperti apa ciri-ciri perempuan itu. Aku bilang, masih muda nek, pakai baju seperti baju yang ada di dalam kotak. Aku tunjuk kotak yang ada di atas buffet. Nenekku bertanya kembali, apa aku membuka kotak itu? Aku jawab, iya. Kemarin malam, nenekku pun marah dan ada wajah ketakutan. Dengan marah, nenek berpesan, jangan buka kembali kotak itu. Semenjak kejadian itu, aku jadi sering melihat perempuan berbaju putih turun dari lantai atas dan tersenyum pada saya. Saat saya menoleh, dia menghilang. Singkat cerita, 6 tahun berlalu, aku sudah masuk SMP. Lalu, aku memberanikan diri bertanya pada bapakku, apa isi kotak itu. Bapakku bercerita bahwa isi kotak itu adalah kakak dari bapakku yang meninggal saat masih bayi. Dan saat setelah dimakamkan, secara diam-diam, nenekku menggali makamnya dan menyimpannya di dalam kotak itu. Karena nenekku belum ikhlas atas meninggalnya anak perempuannya satu-satunya. Setelah nenek meninggal dunia, tulang belulang yang ada di dalam kotak kukubur kembali selayaknya manusia. Semenjak itu, saya sudah tidak melihat lagi perempuan itu di tangga. Tetapi, semenjak kejadian itu, saya jadi bisa merasakan dan melihat makhluk-makhluk kasat mata hingga sekarang. Kembalikan rambutku. Ini adalah cerita yang saya dengar dari teman pramugari. Ada satu teman, kita sebut saja namanya Alice, yang juga seorang pramugari. Alice bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai terkenal.
Dia tipe perempuan yang sangat memperhatikan penampilannya. Dan salah satu yang paling dia perhatikan adalah rambutnya. Kalau bisa dibilang, rambut merupakan bagian dirinya yang paling dia sukai dan jaga. Jadi, tidak heran jika dia sangat memperhatikan setiap detail-detail perawatan yang harus dilakukan untuk mahkotanya. Kisah ini bermula saat dia pergi ke salah satu salon langganannya. Malam minggu itu, dia akan menghadiri pesta kondangan. Sebagai pelanggan setia, dia pun juga sudah akrab dengan hairstylist yang biasanya yang menangani rambutnya. Untuk model kali ini, hairstylistnya mengandalkan hair extensions untuk membuat penampilannya yang elegan. Alice sangat puas dengan hasil kerja stylist. Pesta di malam hari berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang terlalu menarik untuk kita bahas. Cerita intinya terjadi saat dia pulang kembali ke kosannya. Dia tinggal berdua dengan salah satu temannya. Kamar sudah gelap. Temannya sudah tidur duluan. Alice pelan-pelan memasuki kamar. Setelah gosok gigi dan cuci wajah, dia pun siap-siap tidur. Dia memejamkan matanya. Namun entah kenapa, dia merasa tidak tenang. Ada perasaan tidak enak di dalam hatinya. Seperti seseorang sedang menatapnya. Pelan-pelan, dia membuka matanya dan sekelebat seperti ada nenek yang berdiri di samping ranjangnya. Namun saat matanya terbuka lebar, ternyata kosong. Ranjang seberang, temannya masih tidur, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Merasa dirinya mungkin kecapean, dia akhirnya kembali memejamkan matanya dan tertidur. Saat itu Minggu pagi, dan Alice sedang di kamar mandi sikat gigi. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan temannya. Buru-buru Alice berlari keluar. Temannya dengan gemetar menunjuk ke arah ranjang Alice. Ternyata ada segumpal rambut di atas kasurnya. Alice agak syok juga. Dari mana rambut itu berasal? Namun, dia tiba-tiba teringat kalau kemarin siang dia habis dari salon. Mungkin hasil pekerjaan si hairstylist kurang oke, sehingga rambutnya lepas. Buru-buru, Alice menjelaskan ke temannya. Baru si teman itu agak tenang. Malam harinya, saat dia akan tidur lagi, kembali ada perasaan tidak enak. Tetapi kali ini dia merasa lebih parah. Dia tahu sebetulnya di kamar tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, nalurinya berontak. Dia akhirnya kembali membuka mata untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa di kamarnya tidak ada apa-apa, selain hanya temannya saja. Dan betul saja, saat dia membuka matanya, seorang nenek berdiri tepat di sampingnya. Alice mengusap-ngusap matanya, tetapi nenek itu masih tetap ada. Alice sangat ingat, itu adalah bayangan nenek yang dia lihat sekilas semalam. Nenek itu terlihat sangat tidak senang. Mulutnya bergerak-gerak seolah-olah membicarakan sesuatu. Jantung Alice berdegup kencang. Nenek itu terlihat sedang marah-marah, tetapi suaranya terdengar seperti bisikan yang kacau. Alice tidak bisa menangkap apa yang diomongkan sang nenek. Dan dengan sangat tiba-tiba saja, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan nyaring. "Kembalikan rambutku!" Alice langsung terbangun. Sekujur badannya keringat. Luar masih malam. Tetapi dia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah itu. Mimpi tadi terlalu nyata. Dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan rambutnya. Tetapi ada apa dengan rambutnya? Lalu dia pun teringat dia menggunakan sambungan rambut. Mungkinkah itu penyebabnya? Hari Senin pagi, Alice buru-buru ke salon
untuk meminta kejelasan ke hairstylistnya. Sang hairstylist tidak bisa langsung memberikan jawaban, tetapi berjanji akan mencoba melacak kembali asal-usul rambutnya itu. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Alice pun mendapat jawaban. Ternyata rambut yang dipasangkannya itu adalah rambut asli milik seorang nenek. Nenek ini sangat menyukai rambutnya dan merawatnya dengan sangat baik. Saat meninggal, ada salah satu anggota keluarga yang memutuskan memotong rambut sang nenek untuk dijual karena rambutnya yang sangat bagus dan panjang. Dan rambut itulah yang dipakaikan ke Alice. Nenek itu sepertinya tidak suka rambutnya dipakai siapapun. Itu sebabnya Alice diganggu. Setelah mengetahui kondisi seperti itu, mereka akhirnya memutuskan rambut itu dibakar saja. Hanya setelah itulah Alice pun baru bisa lega. Dan cerita pun berakhir.